Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Edi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Taman Ayu 2. Yang saya hormati juga Pak Andi selaku CGP Angkatan 10. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ibu Siti Gumiani. Saya adalah pengajar praktek yang mendampingi Bapak Andi Priadi selaku CGP Angkatan 10. Nah, saat ini adalah pendampingan individu yang kedua. Setiap bulan saya sebagai BP akan berkunjung ke SD ini untuk memenuhi tugas saya mendampingi Bapak Andi nanti selama 6 kali pendampingan Bapak Ibu. Dan adapun agenda untuk pendampingan kedua ini adalah penyampaian visi dan prakasa perubahan sekolah yang disampaikan oleh Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP Pak Andi ini yaitu telah belajar membuat visi diri Bapak Andi sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, hari ini kita diskusi Bapak Ibu tentang visi yang sudah ada di sekolah ini. Ya, diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar dari Pak Andi selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan visi misi ini ada di modul 1.2 ya? 1.3. Nanti Bapak Andi ini akan memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid ini bersama Bapak Ibu sebagai rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah di sini. Bapak Ibu, meskipun ini adalah bagian dari belajarnya Pak Andi, saya harap panjenengan nanti pada kegiatan diskusi ini bisa aktif, interaktif. Karena di sini Pak Andi nanti diskusi tentang visi yang ada di sekolah ini. Mungkin ada sedikit atau prakasa perubahan yang belum dilakukan di sekolah ini. Jadi ini adalah semacam penguat tentang visi yang sudah ada di sini. Apakah sudah sesuai dengan keinginan dari dan cita-cita dari anak didik yang ada di sini. Dan saya harap ini nanti ada membawa suatu perubahan yang lebih baik. Nah, mungkin ada penyempurnaan visi berikutnya. Kalau mungkin kurang sesuai dari prakasa perubahan yang sudah didiskusikan kita bersama nanti. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Andi untuk memimpin diskusi ini. Oke, monggo Andi. Pointernya ya.
Ini sampean. Oh ya Pak Andi lupa saya harus ada kata dari Oh, gini. Mikir satunya kan ada. Ini Bu. Oh. Tadi dikat ya Mas ya. Nggih. Iya. Oke, Bapak Ibu, sebelum Pak Andi ini menyampaikan presentasinya, saya minta Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit prakata untuk kegiatan ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hani selaku pengajar praktik dari CGP Bapak Andi Pirati yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Hani di lembaga kami. Mohon maaf apabila dalam penyambutan ataupun kata orang Jawa syukur logo bubuk yang berkenan datang Bu Hani. Saya selaku pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya untuk kegiatan pendampingan dari panjenengan ke Bapak Andi, saya doakan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, Ibu. Semoga saya berharap semoga dengan adanya Pak Andi Pirati, salah satu dewan guru dari lembaga kami, mengikuti program guru penggerak ini akan membawa perubahan bagi lembaga kami. Saya berharap beliau tidak akan menggunakan ilmu yang beliau dapatkan dari guru penggerak ini untuk beliau sendiri. Tapi saya berharap semoga beliau mau untuk berbagi dan terus memberikan ilmu yang beliau dapatkan kepada rekan-rekan guru dan saya sebagai bekas kepala sekolah di lembaga ini. Terus terang, saya kepala sekolah yang hanya berasal dari apa Ibu? Katanya kemarin angkatan potensi. Tapi menurut saya bukan itu ya, karena kemarin keadaan di Pronojiwo memang karena terpaksa tidak ada, akhirnya kami berangkat dengan tanpa bekal apapun, Bu. Jadi saya tanpa diklat dan tanpa bekal apapun akhirnya mau tidak mau harus mau menjadi kepala sekolah. Dan karena alasan inilah saya sangat berharap pada Bapak Andi Priarti sebagai salah satu dewan guru di lembaga kami yang alhamdulillah saged katut datang guru penggerak tidak keberatan untuk membagi ilmunya, dan saya berharap seperti itu supaya membawa perubahan di sekolah kami. Amin. Saya rasa cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon Pak Andi pun suge benjing ilmunya dibagi ke rekan-rekan dan saya sendiri karena saya butuh ilmu dari jenengan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Sebelum kita mengawali dalam rapat pembuatan visi DSD kita, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita sepakati nanti, apapun yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Saya mohon kepada Bapak Nur Rahmat untuk memimpin berdoa. Hadirin yang
وعلى كل نية صالحة وبقضاء حاجاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وتلامذنا في SPN Taman Ayu 2 min ahli ilmi, min ahli Quran, min ahli jannah, min ahli sihah wassalamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Wala taj'alna wa iyyahu min ahli jahli wa dhair, wala min ahli bala, wala min ahli waba, wala min ahli musibah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nas'aluka ya Allah butuhan arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih untuk Bapak Nurulman. Bapak Ibu guru hebat, dalam pertemuan kali ini kita ingin membahas yaitu visi dan peralasan perubahan yang ada di sekolah kita. Kita di sini bukannya untuk merombak ataupun menghilangkan visi kita yang lama, tetapi kita ingin menambahkan apa yang sudah ada di sekolah kita. Kita lihat dari anak didik kita itu yang dibutuhkan apa dan yang harus ditingkatkan itu apa. Yang pertama yaitu ini kita mengacu dari kalimat terumpang untuk mewujudkan visi kita. Kita cita-cita murid. Kita memimpikan murid yang untuk masa depannya, ke depannya itu mulai dari sekarang atau 10 tahun yang akan datang, kita itu memimpikan murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang ketika di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Saya ulas sedikit untuk yang pertama ini. Mulai dari sekarang, besok dan seterusnya sampai 5 atau sampai 10 tahun atau sampai generasi emas 2045 ini. Kita memimpikan murid kita itu seperti apa? Kalau di lingkungan sini yang jelas di anak-anak itu agak keagamaan. Berarti di sini itu anak-anak harus ditingkatkan dengan beriman dan bertakwa. Saya lihat di sini anaknya itu setelah lulus SD ini banyak yang mondok. Berarti satu potensi kita itu yaitu dengan yang ketuhanan gitu. Berarti yang beriman dan bertakwa itu yang kalau dulu zamannya waktu guru-guru yang lama kan kita tadi bahas yaitu religius. Tapi kalau sekarang di kurikulum merdeka ini yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita percaya bahwa murid kita itu harus percaya bahwa murid kita itu bukanlah sebuah ladang pekerjaan kita itu terus lagi jangan menganggap bahwa murid kita itu sebuah kertas kosong yang harus kita isi, kita kumpulkan agar memorinya penuh bisa pinter. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kita percaya bahwa murid kita itu kertas yang sudah terisi tapi masih buram atau disamarkan. Berarti kita hanya tinggal gosok dikit lah istilahnya, biar terlihat, biar nampak. Itu tugas kita sebagai Bapak Ibu guru. Lanjut ya, ketahuan lagi. Dari kalimat terumpang tadi kita menyimpulkan bla 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 titik-titik. Setelah kita berapa tadi 7 itu kita bisa menyimpulkan visi kita. Oh, kedepannya itu ada agama ini kayak gitu. Itu dari kesimpulan ini. Bapak Ibu nanti setelah kita berdiskusi di rapat ini untuk pembentukan visi, nanti kita
berkolaborasi, kita menentukan kesimpulan yang kita buat itu visinya seperti apa. Visi sekolah kita saat ini yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, kreatif, dan kompetitif. Apakah visi sekolah kita selama yang selaras dengan cita-cita murid kita? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kalau memang sudah sesuai dengan cita-cita murid kita laksanakan. Oke. Kalau ada yang kurang, yaitu kita menambahkan. Kita tidak usah merubah kurikulum yang lama, karena kalau yang dirubah tidak seinstan itu kita. Karena yang kita rubah itu manusia, bukan sebuah bangunan. Kalau kita bangunan, kita minta yang desain ini selawas, panggilkan minggu, buat jebret, bangun lagi jadi baru. Tapi kalau murid kita ini manusia, berarti kita harus menggali potensinya dan apa yang diinginkan oleh anak didik kita. Lanjut ya. Fotonya kok pasir enggak kan? Rewang ireng. Visi kita dengan yang tadi itu berarti kita harus bisa membuat visi yang lama kita, yaitu tadi mewujudkan. Bapak Ibu, kita membuat visi itu jangan hanya pakai bahasa yang lembek. Katakan kita harus pakai bahasa, selama ilmu yang saya dapat, yang saya pelajari, yaitu kita harus memakai bahasa yang rumpang. Sebenarnya ada orang membaca itu gimana ya, bisa tertarik. Tapi kalau baca mewujudkan apa itu? Tapi kalau selama yang saya dapatkan, yaitu kalau buat misi awalnya itu terwujudnya, berarti kan sudah terwujud itu. Dalam bahasa sama itu kan sudah beda di awalan itu. Lanjut. Diskusi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua ataupun warga sekolah ataupun yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ini sikap-sikap kita nih. Sikap dan perilaku, contoh sikap dan perilaku guru, murid, kepala sekolah dan orang tua yang terkait visi. Semua warga sekolah berarti yang meliputi yang pertama guru nih. Kalau itu kita kepingin, namanya saja kita guru nih. Kalau dulu di gugulan ditiru, berarti kita itu harus masuk ini, harus masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, disiplin. Berarti dengan guru masuk tepat waktu, berarti ini kita disiplin diri. Ada kata-kata disiplin itu muncul di benak saya. Akhirnya apa? Disiplin positif. Karena baru kemarin saya pelajari, yaitu disiplin positif. Kita bisa mengembangkan disiplin positif, yaitu bisa dari motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari orang lain, tapi kalau internal dari dalam diri kita. Kalau eksternal ya itu kita berubah bagaimanapun, koyo opo ae. Tapi kalau diri kita itu tidak mungkin bisa berubah. Tetapi saya percaya kalau kita dengan berdisiplin waktu, insya Allah semuanya tertata rapi. Dari apapun sudah. Dulu saya juga gitu. Ya suka disiplin waktu, karena apa? Datangnya mesti terlambat, pulangnya duluan. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu gak bisa datang, ya harus tepat waktu, malah agak lebih pagi. Untuk ramah kepada anak, berarti kita itu harus ramah ya. Karena apa? Ramah bukan berarti ya guyub ya, tidak. Karena apa? Anak kita kadang butuh kedisiplinan. Soalnya ada posisi 5 kontrol seorang guru gitu.
Yang pertama penghukum, ya, yang dua itu pembuat rasa bersalah, terus teman, satunya lagi apa berarti kok lupa? Mari teman apa? Manajerial, pemantau. Pemantau dan manajerial. Kalau penghukum itu gini loh, itu gini. Ada anak jebret datang terlambat. Tuh, kamu teko telat-telat ya. Oh ini pelapor, makanya tanggung sini seperti itu. Bisa jawab enak. Terus yang kedua, yaitu yang membuat rasa bersalah. Tuh, pakai bahasanya itu halus kalau yang kontrol kedua itu. Karena membuat rasa bersalah, seolah-olah dalam bahasa kita itu anak-anak itu bisa membuat lunak. Nah itu. Kata contoh ketahuan nanti. Selanjutnya nanti ya di sesi berikutnya. Kalau tak lanjutkan sekarang habis gitu. Mengajar dengan menyenangkan. Nah ini yang paling penting. Kita itu mengajar kepada anak itu yang menyenangkan. Jangan sampai anak itu. Zaman saya sekolah dulu, saya itu masuk sekolah males. Karena apa? Takut dengan guru. Saya itu mantan anak bandel. Pukul sini 2 kali, saya 1 bulan tidak sekolah. Dulu waktu kelas 6 SD. Tapi sekarang kena imbasnya kali aneh. Yang kedua yaitu ini murid yang disiplin, sopan santun terhadap guru. Nah ini yang penting. Kalau gurunya sudah menyontohkan yang baik, otomatis anaknya juga akan melakukan baik. Ya paling tidak itu guru itu ya apa ya, selalu itu menularkan yang namanya 5S. Apa 5S? Alhamdulillah. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Gitu Bu. Teman-teman, berarti ini yang ketiga yaitu orang tua yang mendampingi anak belajar. Kalau kita seorang guru ataupun yang lainnya atau bapak ibu kepala sekolah masih perintah belajar kok kudu belajar ini cek puter ini. Tapi kalau di rumah orang tua itu tidak mendampingi anak. Sangat usbah polisi surat belajar orang sekarang. Nah itu juga tidak mendukung dengan cita-cita yang anak nanti generasi penerus kita. Kalau ini untuk perilaku kepala sekolah, betul saya madu, nggak berani saya, takut. Ya enak Bu, sore kok guru isi dulu. Maaf Bu, ini hanya tiga, kepala sekolahnya tidak. Lanjut, untuk membuat prakarsa berbuat yaitu menggunakan kanvas baja. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan pelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, berbasis teknologi dan berwawasan global. Mabot ini. Kayaknya keren tapi bisa mata nih udah kayak wabot karena ini. Rencana perubahan yaitu dengan menggunakan alur baja. Kemarin sudah pernah saya pamer-pamerkan biar Bapak Ibu guru tertarik. Ya ini alur perubahan baca. B-nya itu buat pertanyaan utama. Nah, ini untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil belajar Pancasila dan peduli lingkungan, yaitu yang pertama buat pertanyaan yang baca tadi. Pertanyaannya itu tindakan dan tindakan kita berkolaborasi dengan pihak yang terkait dengan sekolah seperti kepala sekolah, guru dan semuanya wis. Berikutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan sekolah mana kita yang berhasil ini bisa kita buat jadi contoh. Berikutnya yaitu G, gali mimpi. Siapa yang bisa mengarahkan motor sudah bisa disiap buat Pancasila. Data dan tindakan yaitu mengajak PS, guru, tenaga pendidikan dan semuanya. C, jabarkan. Untuk pertanyaan apa langkah yang paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan, dan selanjutnya
tindakan menyusun melakukan dialog dengan KS, guru, tenaga, dan A. Atur eksekusi. Kalau semuanya sudah dilakukan berarti atur eksekusi. Kita tinggal eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan memantau mewujud titik berkarakter ini? Berarti kita mengajak seluruh pihak yang terkait di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, bapak ibu dewan guru, penjaga sekolah, paguyuban, dan warga sekitar. Apa nanti setelah kita berdiskusi ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya. Setelah kita melihat tadi, mulai dari kalimat ruang yang pertama, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, orang tua, tapi orang tua dan diundangin tadi seolah ada bentuk kegiatan yang dapat dilakukan agar visi sekolah dapat tercapai. Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana rancangannya? Setelah Bapak Ibu melihat PPT dari saya ini, dimohon nanti untuk berkolaborasi untuk rancangan prakarsa perubahan ini. Dari nanti saya bagikan apa itu yang kemarin saya bagian itu nanti untuk kita berkolaborasi, yaitu dari kalimat lumpang itu kita harus memutuskan sebuah misi demi kebaikan sekolah kita, mulai dari esok dan sampai 5 atau 10 tahun, bahkan sampai generasi emas 2045 yang akan datang. Terima kasih. Karena sudah ada kata-kata terima kasih yang jelas sudah habis di diri saya. Ini saya sebutkan sedikit, yaitu visi taman SD kita, yaitu setelah kita ada ikan berarti setelah kita wis rasa diskusi wis apik. Jadi orang audiens gitu aja. you know, anda diskusi apa itu? Anu aja Pak, tadi itu kan juga termasuk diskusi yang jenengan itu tadi itu cita-citanya disampaikan bersama. Kita itu ingin cita-cita yang bagaimana sih Bapak Ibu, murid kita yang bagaimana? Apakah sudah terwakili dari kalimat rumpang itu? Monggo kita diskusikan bersama, monggo. Apakah itu kan visinya nih? Apa sudah mewakili dari cita-cita yang ada di kalimat rumpang tadi? Oh, oke. Bapak Ibu, setelah kita tadi berdiskusi dan berkolaborasi, ini visi SD kita yang tertuang, mulai dari visi SDN Taman 2, yaitu visi terwujudnya anak didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, kompetitif, dan berwawasan global. Dengan panjenengan tadi berkolaborasi semuanya, saya merumuskan visi seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang sudah mewakili dari murid-murid kita? Apakah ini sudah sesuai dengan keinginan panjenengan semua? Monggo Bapak Ibu, monggo bisa. Kalau satu misal kurang bisa menambahkan lagi, monggo. Kalau sudah, ya. Apakah sudah sepakat dengan visi ini? Mungkin ada ditambah lagi, monggo Bapak Ibu bisa usul atau pendapatnya. Oh kurang ini Pak, sekarang ini anak-anak supaya nanti itu berprestasi lah. Apa kata prestasi itu bisa dimasukkan? Oh, atau lulusan yang bagaimana? Oh, kalau tidak pun sudah sesuai dengan keadaan di sini, ya nggak apa-apa. Saya rasa visi yang dengan sampaikan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti saya
Tadi kan berharap untuk murid-muridnya yang dibimbang ya bagaimana. Saya pribadi ingin murid yang cerdas, sopan, soleh, soleha. Saya kira sudah tersampaikan atau tersirat di beriman dan bertakwa. Terus saya juga ingin atau saya percaya bahwa murid-murid kita nanti mampu untuk bersaing dalam dunia global. Dan sudah terwakili dari kata kompetitif dan berwawasan global. Saya kira cukup mungkin. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu menambahkan. Untuk Bapak Ibu guru yang lain? Terima kasih Pak Andi tentang visi SDN Taman Ayu 2. Menurut dari Pak Andi, paparan yang telah disampaikan Pak Andi tadi, yaitu kita ingin mewujudkan siswa yang islami ya. Di SD kita banyak dari siswa-siswa kita itu yang ketika lulus dari SDN Taman Ayu 2 itu biasanya mereka lebih cenderung ke pendidikan yang lebih islami religius, dalam kata lain adalah pondok pesantren. Walaupun tidak ke pondok pesantren, mungkin ke MTS dan lain-lain. Itu sudah terwakili dari penjelasan Pak Andi tadi tentang siswa yang beriman dan bertakwa, kemudian sekaligus cerdas. Nah, yang menarik tadi Pak Andi itu mengatakan bahwa kita itu harus percaya bahwasanya siswa itu bukan kertas kosong. Semua siswa mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Dan ini sudah diwujudkan sama Pak Andi di poin yang nomor 4, beriman, bertakwa, cerdas. Yang nomor 4 adalah kreatif. Nah, cuma nanti yang perlu kita PR kita bersama, kreativitas siswa itu kan bermacam-macam. Nggak mungkin kreativitas siswa itu satu dan lainnya itu sama. Maka nanti ketika kita sudah mewujudkan visi misi yang ada poin kreatif, maka bagaimana kita menggali masing-masing dari kreativitas siswa tadi. Kemudian yang kompetitif, saya kira sangat tepat sekali kalau Pak Andi menggunakan kata kompetitif. Karena biasanya suatu lembaga sekolah itu bisa dikatakan maju kalau mampu bersaing dengan lembaga yang lain. Dan ini kalau diwujudkan dalam visi misi, maka lembaga kita akan lebih baik lagi ketika bersaing dengan lembaga yang lain dalam hal kompetitif, baik itu perlombaan dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu berwawasan global. Nah, ini juga akan menjadi PR kita bersama, karena biasanya wawasan global itu semua siswa harus memahami ilmu yang bermacam-macam kan ya. Nah, tadi ada kata kreatif. Nah, kreatif itu adalah kreativitas sendiri-sendiri. Maka ketika kita memasukkan kata kreatif dan berwawasan global, kita tetap memperhatikan kreativitas siswa dengan catatan semua ilmu juga harus disampaikan dengan poin yang nomor 6 yaitu berwawasan global. Maka saya kira visi misi ini sangat tepat sekali, bahkan lebih dari tepat Bapak Ibu kalau saya kira. Bahkan ini kalau ditambahi lagi mungkin tak sedeng nanti SD kita nggak mampu. Kalau ini sudah mewakili semuanya, mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur karena sudah menguatkan divisi SD kita yang tercinta. Kesimpulan visi SD kita yaitu SD Taman Ayu 2 terwujudnya anak didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, kompetitif, dan berwawasan global. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan baca ini ada perasaan gimana gitu? Saya sendiri baca itu merinding di sini. Isok Ramojogo, gitu. Itu kalau dari saya, bukan saya mengatakan tidak. Itu saya membaca itu merinding. Oh, akhirnya menisuk Mojogo, gitu merindingnya. Bukan dari kata-kata. Sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Pak. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi sudah memimpin diskusi ini, diskusi yang
Jangan merinding aku SD ini apa bisa mewujudkan di sini? Ya harus punya, harus punya kekuatan, harus punya semangat, optimis. Panjenengan tidak sendiri, kan ada tim di sini. Timnya banyak gitu, nggak mudah ya. Nah, pertama. Nanti kan visi ini diwujudkan atau implementasinya dalam misi kan. Ya, dijabarkan dalam misi kan itu ibu visi yang sudah ada terus implementasinya dijabarkan pada misi sekolah kan gitu. Iya setelah visi di situ ada visi beriman bertakwa, berarti implementasi di misinya apa, kegiatannya apa nanti di sana, seperti anak-anak misalkan melakukan pembiasaan budaya positif lah. Di situ ada pembiasaan sholat duha, ada pembiasaan apa itu namanya sholat berjamaah ya gitu kan. Jadi itu nah ya itu kan perwujudan dari visi yang sudah dirangkum di sini. Jadi nanti penjabarannya ada di misi sekolah kan lebih luas di misi sekolah. Nah, Bapak Ibu ini hanya penguat bagi saya visi di SD Taman Ayu ini sudah bagus, sudah apa itu namanya tapi ini juga nanti diharapkan visi yang ini ada tambahan mungkin yang mengandung profil pelajar Pancasila karena di sini kan kita sudah kurikulum merdeka hanya masukkan saja, tapi tidak harus semua dimensi dan tidak harus dimasukkan apa itu kalimat profil pelajar Pancasila kan ada 5 dimensi ya, mungkin cari dimensi yang kalau saya lihat itu pertama sudah masuk dan dimensi. ini Bu, untuk yang pertama ini kan masuk yang poin 1 ya, terus yang kreatif sudah. Cerdas ini yang saya masukkan yaitu dalam penanggalan kritis itu kan cerdas. Ya sudah bagus. Kalau saya ke 6-6-nya saya masukkan. Ini masuk di tambah merinding. Iya, tambah merinding. Bergotong royong berarti masuk di sini Bu. Berawasan global itu masih kan gotong royong. Bagus. Bapak Ibu, saya harap dengan pemaparan dari Bapak Andi nanti yang sudah diberikan itu akan memberikan warna dan mungkin bisa ini sudah terangkum Pak Andi ya. Ini yang sudah sekarang dalam visi ini. Apakah nanti Yang kemarin Oh iya. Kesimpulan dari sini. Oh iya. Yang yang tadi ini berarti sudah tadi itu sudah penyempurnaan ya Pak Andi. Oh ini yang tadi yang beriman, cerdas, kreatif dan kompetitif. Ini baru disempurnakan untuk yang slide terakhir ini. Nah, semoga yang sudah disimpulkan oleh Pak Andi visi tersebut akan membawa perubahan di SD ini, mungkin akan menjadi lebih maju lagi, gitu ya. Dari kegiatan belajarnya Pak Andi yaitu tentang visi ini, harapannya bisa membawa perubahan di SD Taman Ayu 2 ini. Gitu Bapak Ibu. Untuk berikutnya Pak Andi nanti akan membagikan, sudah dibagi apa belum Pak Andi? Sampun, ada refleksi 360 derajat gitu. Nanti diisi nanti itu diunggah di LNS Pak Andi dan saya minta Pak Andi terusnya saja apa yang nama Scan. Scan semua ini. Sudah Bapak Ibu terima kasih atas waktu panjenengan yang sudah memberikan waktunya, seharusnya pulang masih sabar menunggu
dan hadir dalam kegiatan diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan waktu untuk hari ini. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Amplop ya? Bagi sisir. Nanti saja tidak harus sekarang Pak Andi sudah di Wes. Nanti